Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Arjuna Tambunan, NPM 22321021, Welltest kelas 5B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Welltest, di mana pada kesempatan yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor yang pertama, di mana kondisi yang diketahui sebuah sumur telah dilakukan pemboran sumur terhadap reservoir tertutup, di mana terhadap sumur tersebut dilakukan tes pressure drawdown. Dari proses tersebut, saya dapat mengikuti informasi data mengenai sumur berupa laju alir tes yang terjadi, di mana disediakan juga data sebagai berikut. Yang pertama ada laju alirnya sebesar 500 stock tank barrel per day. Lanjut ada faktor formasi oilnya sebesar 1,2 reservoir barrel per stock tank barrel. Selanjutnya ada viskositas sebesar 0,8 centipoise, ada porositas sebesar 20%, ketebalan formasi sebesar 56 feet, kompresibilitas totalnya 10 kali 10 pangkat minus 6 atau sebesar 0,0006 psi. Selanjutnya ada data mengenai informasi radius well sebesar 0,33. Dari pernyataan tersebut muncul 4 pertanyaan. Selanjutnya di sini terhadap data yang ada saya menyajikannya dalam bentuk yang bisa diolah Excel. Disediakan juga pressure test datanya berupa satuan waktu terhadap tekanan, di mana pada informasi tersebut belum didapatkan informasi mengenai tekanan inisialnya. Daripada itu saya membuat grafik semilog antara pressure dan time untuk mencari nilai tekanan inisial saya maksud. Mengapa saya menggunakan sistem grafik daripada ekstrapolasi? Karena ini menurut saya pendekatan yang paling efektif. Walaupun memang nilainya memang terkesan seperti asumsi, namun asumsinya mendasar terkait beberapa informasi atau data yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan ini saya memplot grafik semilog antara pressure dan time. Dari informasi tersebut terlebih dahulu saya mengkonversikan waktu dari satuan menit ke satuan jam atau satuan hours. Setelah saya konversikan, saya plot, didapati grafik sebagai berikut. Untuk mencari tekanan inisial, saya membuat straight line atau garis lurus antara satu zona atau satu periode waktu tertentu. Nah, pada kesempatan ini saya pilih untuk mencari tekanan inisial adalah tekanan yang bagian ini untuk mencari straight line-nya. Secara zoom kondisi yang terjadi seperti ini kira-kira. Dari informasi grafik tersebut saya dapati tekanan inisialnya sebesar 3020 PSIG. Sebenarnya tekanan inisial atau PI dapat diketahui dari hasil ekstrapolasi hasil pressure test data yang tersedia berupa data tekanan terhadap waktu. Namun pada kondisi ini saya menggunakan penarikan garis linear terhadap garis grafik kurva semilog. Lanjut dari situ saya mencari informasi tentang delta P atau perubahan tekanan terhadap tekanan inisial. Selanjutnya saya mencari tekanan delta T terhadap waktu terhadap waktu inisialnya. Selanjutnya saya membuat atau menginterpretasikan grafik log-log antara delta P tadi dan dengan delta T untuk mencari informasi flow regime, di mana dari data tersebut didapati grafik seperti yang tertera di gambar, di mana terlihat dua periode di dalam selama proses pressure drawdown ini dilakukan. Yang pertama ada periodenya disebut wellbore storage atau WBS. Yang kedua ada infinite acting radial flow. Seperti yang telah diketahui,
kedua periode ini terjadi selama proses drawdown tadi dilakukan. Masuk pada pertanyaan yang pertama. Di sini ditanyakan untuk mengestimasi kapan periode wellbore storage berakhir. Pada kondisi ini, saya dapat menjelaskan ini grafik yang sama namun penjelasan yang berbeda. Informasi mengenai periode wellbore storage terjadi, dimulai dan diakhiri pada titik-titik yang telah diplot tadi. Di sini wellbore storage period berakhir pada 0,054667, di mana titik tersebut yang dimaksud adalah ini. Di sini ini merupakan titik di mana masa periode wellbore storage berakhir. Periode wellbore storage ini teridentifikasi dari penarikan garis lurus grafik hasil plot delta P terhadap delta T tadi, di mana terlihat dari titik awal hingga titik akhir ditariknya garis lurus tersebut. Itulah yang disebut periode wellbore storage. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Ini ditanyakan kapan periode infinite acting radial flow dimulai. Berikan alasannya. Dengan grafik yang sama, saya interpretasikan periode infinite acting radial flow. Di sini infinite acting radial flow saya dapat jelaskan dimulai ketika periode wellbore storage itu berakhir. Mengapa demikian? Di sini memang ada zona transisi yang ditunjukkan dari penarikan garis linear tidak sejajar antara zona wellbore storage dengan infinite acting radial flow. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kondisi IARF ini dimulai setelah wellbore storage tadi, yaitu setelah titik 0,05466667 dimulai. Periode IARF ini terjadi karena adanya perubahan akibat pengaruh aliran radial dan tidak dipengaruhi oleh batasan reservoir atau akibat lainnya. Kondisi periode IARF ini dilihat dari penarikan garis lurus yang sudah saya jelaskan tadi terhadap grafik plot hasil delta P versus delta T tadi. Terlihat dari titik awal yang dimulai hingga periode akhir wellbore storage hingga titik-titik akhir yang mengakhiri periode tersebut. Selanjutnya, saya juga menginterpretasikan kurva grafik semilog antara tekanan dan waktu. Untuk pada kondisi ini dapat membantu saya mencari nilai berupa ada namanya M-slope. Selanjutnya bisa diolah menjadi data untuk mencari permeabilitas, skin, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya membuat kurva semilog untuk mencari nilai M yang pertama, di mana saya membuat straight line atau membuat garis lurus antara suatu periode tertentu untuk diolah dalam satu cycle informasi mencari nilai M-slope-nya, di mana dari penarikan tersebut saya dapatkan nilai PWF1 dan PWF2 serta T1 dan T2 pada satu cycle tentunya. Di sini saya dapat informasi P1 hour-nya itu sebesar 1 jam. Selanjutnya PWF1-nya sebesar 1800 PSIG. Selanjutnya untuk T1-nya itu sebesar 1 jam. Untuk PWF2-nya di sini didapati nilainya sebesar 1600 PSIG. Selanjutnya untuk T2-nya sebesar 10 jam. Dari informasi tersebut dapat dicari nilai M-slope atau slope yang dilambangkan dengan M dengan rumus persamaan sebagai berikut, yaitu PWF2 dikurang PWF1 dibagi log T2 dikurang log T1. Dari operasional perhitungan tersebut didapatkan nilai slope atau M-nya sebesar minus 200 PSI per cycle. Mungkin di sini bisa dikoreksi sebesar minus 200 PSIG per cycle.
sehingga dari informasi tersebut dapat dicari informasi permeabilitas. Karena kembali ke pertanyaan ketiga, di sini ditanyakan terkait informasi untuk mengestimasi nilai permeabilitasnya. Di mana untuk persamaan permeabilitas dapat dilihat pada equation. Permeabilitas itu dicari dari persamaan minus 162,6 dikali laju alir dikali faktor formasi minyak dikali viskositas dibagi slope dikali ketebalan, dimana dari hasil operasi perhitungan tersebut didapatkan nilai permeabilitasnya sebesar 6,968571 milidarsi. Mungkin hasil dari permeabilitas ini bisa kita kaitkan terkait pertanyaan keempat, dimana di sini ditanyakan apa kondisi yang terjadi pada sumur, apakah terjadi damage atau kerusakan, lalu estimasikan nilai skin factor-nya. Di sini kita bisa mengidentifikasi kondisi yang terjadi pada sumur dan itu mengalami kerusakan atau tidak melalui nilai skin. Dari perhitungan nilai skin terhadap equation yang tersedia, di mana hasil perhitungan operasionalnya didapatkan nilai skin itu sebesar 4,192,654. Nilai skin tersebut menunjukkan informasi bahwa skin lebih dari 0 atau terindikasi positif. Nilai skin menunjukkan kondisi dan keadaan yang nilai skin ini menunjukkan kondisi dan keadaan yang terjadi pada sumur, di mana nilai ini menjadi indikasi tingkat kerusakan yang mempengaruhi kondisi dari kinerja sumur tersebut setelah dilakukan tes pressure drawdown tadi. Di mana pada kesempatan ini mungkin kita bisa kaitkan terhadap kondisi laju alir dan terhadap permeabilitas yang dimiliki sumur tersebut. Di sini nilai skinnya sebesar positif 4,19254, di mana menunjukkan kondisi sumur yang positif mengalami kerusakan dan memberikan pengaruh terhadap kondisi laju alir yang telah kita kaitkan tadi serta nilai permeabilitasnya. Dalam kondisi skin positif menandakan sumur membutuhkan perlakuan lanjutan seperti perbaikan atau tindakan menyesuaikan lainnya supaya memperkecil nilai skin untuk mempengaruhi nilai laju alir dan permeabilitas tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal yang pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.